Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Adi Reaction Official. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat. Dan semoga semua sahabat channel kami dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, mohon izin sebelumnya, beberapa channel kami ketika pertama kali diupload sudah banyak mengalami take down oleh YouTube ya, karena beberapa materi mungkin terkesan sensitif karena reaksi. Nah, 1 tahun belakangan ini alhamdulillah bisa kebuka kembali, dan saya mungkin akan menurunkan tensi reaction saya terhadap beberapa isu yang mungkin agak sensitif mengenai agama segala macam, tapi tidak menghilangkan substansi dari channel kami. Nah, untuk itu kami mohon maaf bahwa uploadan kami agak lambat dan delay hingga setahun lebih, kurang lebih ya. Nah, tapi insya Allah saya akan konsisten dalam arti selama masih banyak isu yang terjadi di Indonesia, saya masih punya peran atau ingin berkontribusi secara narasi, secara pemikiran terhadap Indonesia atau terhadap bangsa ya. Nah, dalam kesempatan kali ini sedikit saya mengulas mungkin nggak begitu keras seperti channel saya sebelumnya yang sudah dihapus semua oleh YouTube, di take down lah istilahnya. Tapi nggak masalah, karena sekarang kan media digital kan media YouTube kan bisa dimiliki atau bisa dibuat oleh siapa saja ya. Tujuannya untuk mengekspresikan yang mungkin harus terukur gitu loh. Nah, untuk pelajaran saya ke depannya. Nah, teman-teman sekalian, saya sedikit ingin membahas tentang sanad maaf ya, sanad yang disinyalir ada keturunan yang transmisinya nyambung ke Nabi. Saya berprasangka baik bahwa memang kalau memang ada zuriyah dari Nabi Muhammad di Indonesia, mungkin kita akan menghargai, menghormati yang memang dari tradisi masa lalu pihak Nahdlatul Ulama pun mengajarkan kepada murid-muridnya agar menghormati zuriyah Rasulullah. Apalagi kita yang orang biasa. Nah, di sini menarik, dari setahun lebih, kurang lebih ya setahun, yang saya lihat fenomena Habib atau zuriyah Rasulullah yang dikeluarkan tanda petik ya, begal nasab. Nah, begal nasab ini diformulasikan, dikeluarkan, narasi yang berkembang adalah dari seorang tokoh NU yang notabene. Nah, namanya Kiai Haji Imaduddin lah tepatnya. Nah, beliau menyodorkan suatu analisa komprehensif, ya mungkin nggak komprehensif ya, agak parsialistik lah statusnya, tapi minimal bernilai akademis. Nah, kenapa demikian? Karena makalah yang dikeluarkan itu nggak mungkin tanpa suatu pemikiran. Nah, dari kiamat itu banyak narasi yang berkembang oleh netizen, dan sekiranya pendukung dari salah satu Habib yang nggak terima kan gitu ya, yang nggak terima, yang memberikan counter sebaliknya. Sedangkan sudut pandang saya dalam hal ini adalah bahwa setiap makalah atau narasi atau isu yang dikeluarkan dengan status mungkin akademis, itu siokyanya dikeluarkan juga tandingan dengan nilai akademis, bukan ujuk-ujuk marah-marah, nggak terima segala macem, sehingga netizen ini punya suatu analisa yang kritis. Bukan kita anti terhadap Habib, bukan, apalagi membenci, apalagi zuriyah dari Rasulullah. Nah, yang dilakukan Kiai Imad atau mungkin kedepannya ada lagi yang menulis tentang zuriyah Nabi, kita hargai, kita hormati. Nah, tugas kita di sini mencari kebenaran, dan itu nggak salah, gitu, paham ya? Nggak salah kenapa? Karena kita sebagai manusia dituntut untuk berpikir, untuk menganalisa. Apabila ada suatu pendapat yang keliru, kita diharapkan melakukan hipotesa. Kalau bukan, kita bukan ahli, ya minimal ada gitu loh, orang yang berkompeten untuk itu. Dan tugas kita untuk menganalisa kembali dengan status kita, entah sebagai apapun juga, dan itu nggak ada salahnya, sah-sah saja. Kenapa? Karena tujuannya untuk kebenaran, intinya kan begitu. Nah,
ternyata dari fenomena nasab Rasulullah yang begitu sedemikian luas, sedemikian maaf ya, rumit, yang transmisinya sampai ke Rasulullah, itu perlu data ya, perlu data akademis. Nah, memang data itu sudah dikeluarkan oleh Robitoh ya, kalau nggak salah, dari pihak dari fenomena Habib. Tapi kita sebagai rakyat awam memang percaya, tapi ketika ada yang mengcounter, itu pun nggak salah, karena bernilai, menurut saya bernilai, gitu loh. Nah, dari fenomena itu terus berkembang, berkembang, dan sampai sekarang nggak berubah. Ya maaf ya teman-teman ya, sampai sekarang nggak hilang-hilang. Pro kontra, pro kontra. Nah, dari telusuran saya di beberapa fenomena, ada beberapa habib yang nggak terima, seakan-akan terjadi begal nasab gitu. Terjadi orang yang anti nasab, anti Rasulullah. Enggak gitu juga sebetulnya sih. Kenapa? Karena gini teman-teman. Yang saya perhatiin ketika ada kritikan untuk seorang habib, ada kritikan untuk zuriyah yang kita muliakan Rasulullah SAW, kenapa hanya beberapa habib gitu loh yang disinyalir bereaksi, yang nggak terima, yang keras, yang mengcounter. Saya pun nggak anti, tapi di Indonesia kan banyak ratusan habib yang mungkin kalem, yang mungkin baik, yang mungkin nggak tendensius, yang mungkin nggak anarkis. Tapi ketika suatu kritik ditujukan oleh yang namanya habib, kok hanya habib-habib itu yang bereaksi, gitu loh. Nah, saya menemukan tensi saya ini, kritikan saya ini, kenapa? Karena pengalaman dari konten saya terdahulu yang di take down YouTube, makanya saya tidak menyebut nama dulu ya, tinggal kalian mungkin paham siapa habib yang saya maksud. Nah, minimal counter yang dilakukan balik itu menurut saya counter akademis. Sedangkan habib saya yakin banyak yang berilmu. Mudah saja sebetulnya, hanya 3-6 bulan bahkan setahun menulis skrip lagi untuk counter tandingan dengan referensi yang mumpuni. Dan kalian bisa itu. Uang kalian mendukung untuk membeli buku-buku sebagai referensi, hujah argumentatif. Ya kan? Untuk membalas pemikiran yang mungkin negatif terhadap silsilah zuriyah Nabi. Bukan ujuk-ujuk dikonter dengan bahasa yang bombantif, yang malah nggak akademis. Yang itulah yang saya sayangkan jadi di tingkat bawah di masyarakat. Bergulir nggak ada ujungnya. Nggak ketemu. Paham ya? Jadi sampai detik ini nggak ada titik temu kenapa zuriyah Nabi ini sampai transmisi ke Rasulullah. Mana dasarnya, mana faktanya, mana datanya. Dan muter-muter aja sampai sekarang. Jadi kita lupa gitu loh. Kita lupa sebagai netizen, kita hanya mempunyai suatu pemahaman, suatu pengikut yang kadang-kadang maaf ya, tidak rasional jadinya gitu loh. Karena bisa jadi kita ini pengikut, simpatisan, atau sekedar menghormati, tapi nggak tahu ilmunya. Apabila kita mengetahui silsilahnya, kita bisa belajar, ada pemahaman yang sifatnya objektif dan akademik, kita malah bangga gitu bahwa habib yang disinyalir sampai transmisi kepada Rasulullah itu ada dan benar. Dan saya yakin memang ada salah satu habib kita ada sampai ke sana. Tapi tugas siapa gitu? Tugas siapa yang sampai mencari detail itu kan bukan tugas kita. Kita sudah banyak tanggung jawab sebagai suami, sebagai anak, sebagai pekerja segala macam. Alih-alih kita punya tanggung jawab banyak terhadap kehidupan kita, mencari silsilah habib yang nggak mungkin. Nah, fenomena yang sudah terjadi sekarang ini yang nggak putus-putus sampai sekarang nyambung lebih dari setahun, ya kontraproduktif yang segala macam. Nah, itu tugas siapa? Untuk memberikan penjelasan. Apa tugas negara? Ya, mungkin ada sedikit yang berpandangan tugas NU lah. Kenapa? Karena Kiai Haji Imad itu tokoh NU salah satunya, pengurus. Entah Basul Masail atau apa ya, saya kalau nggak salah. Nah, lalu apakah tugas Muhammadiyah sebagai organisasi terbesar kedua di Indonesia? Nah, kalau tugas pemerintah untuk menyatukan atau membuat konflik ini redup, menurut saya nggak juga. Kenapa? Karena kalau pemerintah government to government ngurusin Habib, kurang pas gitu loh, kurang pas.
Nah, sedangkan banyak fenomena masyarakat yang bukan urusan pemerintah jadi masuk berita di situ, makin rancu. Jadi 2024 ketika masyarakat ngomong masalah Habib, diskusi segala macam, gak ketemu-ketemu juntrungannya, pemerintah turun ujuk-ujuknya, pemerintah bahas masalah yang bukan substansial, yang bukan tugas pemerintah. Paham nggak? Kita bahas Habib, ya berapa bulan kemarin Cina ya sudah sampai ke bulan, sudah sampai buat teknologi sampai seperti itu, menganalisa bulan bagaimana. Berapa tahun kemudian ada India, puluhan tahun kemudian ada Amerika. Ketika orang berlomba-lomba untuk mengeksplor kemampuan teknologi segala macam, kita masih berkutat pada nasab. Nah gimana? Saya bukan merendahkan nasab Nabi, bukan. Nah itu dari sudut pemerintah. Jadi menurut saya pemerintah jangan sampai turun tangan masalah Habib. Udah nggak perlu, udah buka tugasnya. Dan apakah orang NU yang harus turun? Mungkin karena Kiai Haji Ki Imat ini salah satu tokoh NU, minimal NU bisa juga memberikan suatu penjelasan kepada masyarakat bahwa tujuan dari Kiai Imat ini seperti ini, dan silsilah Habib yang terus bisa nyampe ke Rasulullah itu ada dan diberikan data, sehingga kita netizen atau orang-orang awam bisa mengetahui fakta yang terjadi seperti itu. Muhammadiyah juga banyak tokoh-tokoh yang pintar, yang intelektual, yang mungkin bisa saja memberikan kontribusi terhadap keilmuan nasab ini. Nggak hanya sebagai ngomong-ngomong konten-konten ada, tapi tanpa memberikan fakta. Kenapa? Karena saya bilang tadi, sampai setahun lebih nggak kelar-kelar masih dibahas nasab. Mending bahasanya akademik, bahasanya sepotong-sepotong, parsialistik, nggak komprehensif atau menyeluruh. Mohon maaf ya untuk para Habib ya. Jadi gini loh, Habib itu yang disindir oleh kebanyakan orang ya, nggak general, nggak semua sebetulnya. Hanya Habib-Habib yang terkesan keras, tendensius, nggak mencerminkan nilai-nilai kebaikan yang mungkin dicontoh Rasulullah. Oke, ada pandangan seperti ini ya. Kita harus menghormati dzurriyyah Rasulullah. Kita harus mencintai silsilah Nabi. Oke, benar. Kita mengakui itu. Kita paham. Ya. Tapi bukan berarti yang ada hubungan, yang ada status Nabi, status darah Nabi, itu bisa berbuat sesuka hati. Bisa berbuat ucapan apa adanya yang dia inginkan. Ya, hingga keras, hingga nggak terukur, hingga menghina, hingga menghujat. Nanti dibalikin lagi ya, yuk kan ada silsilah Nabi. Harusnya memberikan contoh dong bagaimana sifat-sifat mulia Nabi. Gitu. Jadi nggak serta-merta mentang-mentang kalian ada nasab Nabi Muhammad, kalian serta-merta ngomong apa maunya, sehingga masyarakat harus ngikut, harus hormat karena kami dzurriyyah Nabi. Kan nggak begitu. Nah, kembali ke yang tadi. Siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan klarifikasi, ya? Nah, ada pandangan bahwa saya berpendapat harus Kiai Haji Imaduddin. Ini sudut pandang saya. Kenapa? Karena gini, ketika Kiai Imad mengeluarkan makalah ya yang ditujukan untuk beberapa Habib yang disinyalir tidak sampai transmisinya kepada dzurriyyah Rasulullah SAW karena terputus dari abad sekian dengan tinjauan akademis beliau, kan gitu ya. Nah, agar terjadi suatu pemahaman yang insya Allah ada titik temunya, walaupun agak mustahil menurut saya, uji saja makalahnya, uji tesisnya pada gelar S2 atau S3 secara formal, biar pihak yang berkompeten ya, profesor yang menguji gitu loh. Kalau andai kata tulisan makalahnya gagal, harus diterima, kan gitu ya. Dan para Habib-Habib yang mungkin ya tersindir atau terganggu dengan adanya makalah seperti itu, yang gak usah marah juga. Kalau setelah teruji secara akademik ya, andai kata Kiai Haji Imad melakukan uji doktoral gitu ya, ternyata gagal, nggak sesuai dengan fakta dan data, berarti kan beberapa Habib yang kemarin terganggu, yang dia katakan begal nasab segala macam, kan juga aman juga gitu loh. Bukan malah segala macam marah-marah yang nggak jelas menurut saya, sehingga jadi korban siapa? Para kita masyarakat, netizen yang ingin mendapat pencerahan
malah mendapat suatu pemahaman yang menurut saya tereduksi secara akademik gitu loh. Alih-alih dapat pemahaman yang sifatnya akademis, malah ucapan-ucapan yang malah tendensius, ada sebutan maaf ya, anak zina lah, nggak mau tes DNA segala macem. Lalu apa susahnya tes DNA? Mudah-mudah saja. Kalau emang yakin nggak ada masalah. Secara keuangan punya banyak dan luar biasa, parlente, gitu loh. Kalau nggak tes ya nggak apa-apa, kita menghargai, kita menghormati. Ini saya meninjau dari sudut pandang Kiai Imad, gitu loh, Kiai Imad yang disinyalir meragukan karena nasabnya terputus kan gitu. Sehingga reaksinya dalam konteks hal ini nggak ketemu sampai detik ini dan nggak ketemu-temu. Nggak ketemu-temu, muter terus bertahun-tahun, bahkan sampai 10 tahun ke depan nggak bakal selesai, gitu loh. Nggak bakal selesai, karena nggak ada yang mengkonter secara akademik, paham nggak? Akademik tuh begini ya, you Habib punya mantu, Habib intelektual, uang ada segala macam, untuk kuliah S1, S2, S3 itu mudah saja, dengan uang yang ada, gitu loh. Tapi kan orang males untuk menulis, membuat karya tulis satu bagian skripturalis 60 lembar, 600 lembar, apalagi 6.000 lembar. Nulisnya gampang ya, kalau gampang namanya mengarang bukan menulis. Tapi sumber tulisannya akademik itulah yang dibutuhkan rujukan atau referensi yang diangkat sebagai yang memperkuat hujah sifatnya argumentatif, dan itu berat. Makanya di kampus ada namanya skripsi. Itu pun sekarang disinyalir ada, maaf ya, copy paste karena saking sulitnya membuat suatu skripsi, apalagi tesis, gitu loh. Jadi tantangan, challenge ini buat para Habib ketika Anda dituntut untuk memberikan data, fakta tentang bagaimana silsilah Anda sampai transmisi nyambung kepada Rasulullah, buktikan secara pemikiran, itu bisa. Yang tadi saya bilang secara keuangan mampu, parlente, ya mobil mewah segala macam, dengan kerennya pakai jas segala macam, merokok, luar biasa. Cuman karena beratnya berpikir, malasnya berpikir, apakah bikin karya tulis, jadi nggak dikonter secara akademis. Ketika ada reaksi ya yang mengatakan bahkan secara akademis silsilah Habib putus dari sekian abad sekian, nggak mau dikonter dengan bahasa yang akademik, sebetulnya mudah. Jadi karena muter-muter nggak ketemu sampai sekarang. Yang saya bilang tadi, yang sampai negara turun tangan, jangan sampai. Kenapa? Karena alih-alih bicara nasab ya, alih-alih bicara masalah nasab Rasulullah segala macam, negara sudah pada ke bulan ya, teknologi berkembang, kita negara ngomongin nasab jangan sampai. Ini cukup tugas-tugas orang berkompeten aja ya, mungkin dalam hal ini organisasi Muhammadiyah atau NU atau Persis atau segala macam yang mempunyai basis kekuatan di suatu organisasi. Silakan kalian pada cendekiawan muslim ya, demi pencerahan umat, bukan apa-apa. Kalau penjelasan sepotong-sepotong dari pihak yang mungkin kontra, lalu dari pihak yang mungkin tersindir, nggak terima, terkesan begal nasab segala macam, bahkan bahasa-bahasanya bombastis dan nggak akademis. Jadi korban siapa ya? Kami ini yang ingin mengetahui pengetahuan yang benar-benar detail dan jelas. Walaupun saya maklum, belajar nasab, belajar secara akademik yang mencari transmisi sampai nyambung ke Rasulullah itu luar biasa, perlu waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang di situ. Anda bikin karya tulis di sini, referensi nggak cukup di perpustakaan dengan level UI sekalipun, Anda terbang ke tempat lain, ke negara lain dengan mencari referensi untuk memperkuat hujah argumentasi Anda, kan seperti itu dalam dunia tulis menulis. Apalagi nasab yang nggak mudah. Ya, sebagai contoh, nasab yang transmisi nyambung kepada Rasulullah, dari Rasulullah ke Nabi Adam, itu pun juga nggak main-main kan tinjauannya kan. Ya, ada yang sudah disepakati, ada yang masih kontroversial, ada yang sudah fix seperti ini dengan tinjauan sejarah, dengan sepakatan ulama. Nah, justru di sini saya menekankan lagi kepada para habaib yang memang disinyalir ada Rasulullah. Kami menghargai, semua masyarakat Indonesia menghargai, pastilah, nggak mungkin. Karena banyak pengikutnya juga, saya pun mengakui di media saya lihat banyak pengikutnya. Nah, itulah PR hujah bagi para habaib untuk memberikan pencerahan ya, memberikan pedoman, memberikan ilmu kepada mereka. Kita ambil contoh pada masa lalu ya, 10-20 tahun ke belakang ya.
Kita bisa bayangkan bagaimana kunut menjadi persoalan yang until now masih dibahas gitu loh. Mohon maaf ya, kunut yang sampai sekarang masih dibahas. Harusnya udah selesai. Dengan teknologi berkembang sekarang, orang udah pada paham. Simpelnya orang yang nggak kunut selesai. Kenapa? Dibantu oleh media YouTube. Sehingga orang-orang berkompeten sudah bisa menjelaskan. Tapi pada masa lalu kan nggak ada di dunia konten. Sehingga orang mencari kenapa ada, kenapa nggak ada, harus mencari detail di buku, mencari ilmu kepada sumbernya. Dan sumbernya kadang-kadang ceramah memberikan dalil yang pakai kunut, tapi tidak memberikan suatu pemahaman kenapa nggak pakai, kan begitu. Nah, sikat kata setelah orang sekarang sudah paham antara keduanya benar semua, dalilnya ada, yang pakai nggak ada, yang nggak pakai nggak ada. Problemanya sekarang ya di tingkat atas menjelaskan kepada bawah gitu, di tingkat ulama. Jadi cukup kita berpolemik hal-hal yang sifatnya bukan masalah mendasar, bukan masalah akidah, bukan tauhid, tapi diperpanjang terus pembahasannya. Gitu, itu sebagai contoh saja ya. Nanti masalah kunut sampai juga ke negara, ya mustahil, nggak mungkin, jangan sampai. Gitu loh. Jangan di Indonesia fenomenanya yang bukan ranah negara kadang-kadang masuk gitu. Konflik di masyarakat karena negara suruh masuk. Itu yang buat negara kita lamban berjalan. Karena banyak-banyak paham doktrin yang harusnya negara nggak masuk. Yang fokus pada ngurusin rakyatnya. Seperti itu. Nah, jadi jelas ya. Sedikit gambaran yang saya sampaikan kepada kalian tentang nasab. Bahwa ada pertanggungjawaban Kiai Haji Imaduddin yang mengatakan bahwa abad sekian terputus nasabnya kepada Rasulullah dari sekian Habib itu, nggak usah ditanggapi secara emosi, secara membabi buta, nggak akademis segala macam. Ya nanti di tingkat bawah malah nggak ketemu jalurnya, gitu loh. Sampai sekarang nggak ketemu dan masih dibahas, luar biasa. Apakah seperti itu fenomena Indonesia? Sampai kapan kita berkembang? Gitu loh. Jadi simpel aja. Ketika ada orang yang ingin mengatakan bahwa nasab itu terputus ya, nggak usah dikonter juga, langsung ada begal nasab. Kenapa? Karena nggak terima dikritik. Simpel buat counter tandingan secara akademik. Silakan Anda baca karya-karya luar biasa yang bertebaran di muka bumi ini dengan referensi yang kredibel, yang kompeten, yang Anda bisa melihat itu semua. Anda tuangkan dalam suatu buku, Anda terbitkan makalah itu yang bernilai. Sehingga kita masyarakat tercerdaskan gitu loh. Sampai sekarang loh nggak kelar-kelar nasab. Nah, nasab Rasulullah saya mengambil referensi sebagai contoh ya. Mungkin ada beberapa ulama yang sudah sepakat ya dengan nasab Rasulullah. Nah, saya tidak mengambil nasab dari Habib ke Rasulullah karena menurut saya terlalu berat, bukan ranah saya. Tapi para akademisi silakan mau mencari ya. Dan ini sebisa mungkin ya pihak Habib sendiri gitu loh. Nah, kita ngambil dari nasab Rasulullah SAW yang mungkin kalian sudah dengar secara transmisi. Nah, saya ngambil referensi dari 20 tahun yang lalu yang sudah diterima oleh beberapa pihak ya. Secara mayoritas ulama pun nerima. Nah, di sini saya ambil kesimpulan bahwa nasab Nabi Muhammad yang disepakati oleh ulama yang sampai transmisinya kepada Rasulullah itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim, namanya Amru, bin Abdi Manaf, namanya Mughirah, bin Qusay, namanya Zaid, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Golib, bin Fihir. Dialah yang berlakab Quraisy dan kepadanya menisbatan kabilah Quraisy. Ya, ini tinjauan daripada pra Islam gitu loh. Jadi membahas pra Islam itu harus dilakukan suatu analisa mendalam. Ya. Bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mu'id bin Adnan. Nah, yang bagian kedua nggak saya sebutkan di sini karena disinyalir oleh ulama tidak sesuai gitu. Tapi di nasab Rasulullah aja itu masih ada perbedaan gimana nasab zuriyah para nabi. Nasab daripada Habib. Mohon maaf ya, gitu loh.
Dan perbedaan pendapat itu hal yang biasa sebetulnya, lakukan lagi tinjauan akademis karena sejarah gitu loh. Sedangkan ahli-ahli antropologi atau filologi atau sejarawan segala macam itu kan mereka nggak berkutat pada masalah yang sifatnya kan lebih spesifik ke Islam. Bisa sejarah nasional, bisa sejarah dunia, sejarah negara segala macam. Sehingga yang berkompeten untuk menulis dzuriyah atau silsilah ini orang-orang yang benar-benar mencintai sejarah tentang Islam gitu loh. Nah, kita nyambung lagi ya. Tadi di terakhir di bagian Mu'id bin Adnan. Nah, lalu terus Ibrahim alaihissalam ya. Ini sampai Ibrahim. Ibrahim bin Tarih, namanya Azar bin Nahur bin Saru atau Saru ya, bin Ra'u bin Falik bin Abir bin Syalik bin Arfaksyad bin Syam bin Nuh alaihissalam. Nah, sampai kan ke atas ya, untuk mencari silsilah Nabi Muhammad ya. Ya, ini harus menulis kurang lebih 700 halaman, luar biasa. Nah, ini bukan dari Indonesia tulisannya. Bukan karya orang Indonesia. Artinya tuntutan buat kalian yang mungkin ada gelar Habib gitu loh, untuk mencari silsilah dzuriyah. Untuk siapa tujuannya? Untuk masyarakat, untuk umat Islam, untuk Indonesia. Yang mungkin ada yang menghormati kalian, yang benar-benar meyakini ada silsilah Rasulullah. Kembali lagi, Sam bin Nuh alaihissalam bin Lamik bin Mutawasilik bin Uhmuk, dikatakan bahwa dia adalah Idris alaihissalam bin Yarod bin Mahlel bin Kinan bin Anusyah bin Sid bin Adam alaihissalam. Sampai transmisinya gitu. Artinya apa? Artinya memang segala sesuatu kalau mau dipelajari, dicari, itu akan ketemu gitu. Cuman untuk mencari nasab, silsilah, untuk mengkonter dari Kiai Imam tadi siapa? Kan belum ada. Sedangkan di tingkat bawah cuman pembahasannya atau analisnya begini loh. Percaya nggak? Ada nggak? Percaya nggak? Ada nggak? Tapi nggak ada yang berani mengeluarkan analisa sekelas buku atau makalah tandingan gitu. Saya bukan pengagum Kiai-Imam, bukan pendukung Kiai-Imam, bukan sama sekali. Saya mencoba untuk menganalisa kejadian yang dulu ya, banyak beberapa kejadian terakhir ini yang nggak luput dari masalah nasab, dari masalah Habib segala macam dengan kontroversialnya. Nah, teman-teman andai kata mendukung Habaib, percaya kepada Habaib, alhamdulillah saya pun ada rasa percaya terhadap Habaib silsilah Rasulullah. Ya, saya percaya. Cuman yang menjadi kritik dari masyarakat kebanyakan atau beberapa orang, beberapa pihak yang mungkin nggak setuju begini loh. Ada Habaib yang siokianya mencontohkan Rasulullah dari segi akhlak, dari segi ucapan, dari segi pribadi, dari segi segala macam, yang mencontohkan Rasulullah. Seenggaknya kalau para Habaib yang mengaku dia ada keturunan Rasulullah, berarti kan karakteristik sifat mendekatkan kepada Rasulullah, begitu ya. Jadi yang menjadi kontroversial adalah bagaimana ada yang mengaku Habib tapi tingkah lakunya, temperamennya kok seakan-akan nggak sesuai dengan Habib. Nah, itu yang menjadi kritik sebetulnya. Jadi siapapun yang akan mengkritik Habib, yang akan sedikit membuat catatan tentang Habib, yang kesindir ya Habib-Habib itu yang disinyalir tidak mendekatkan diri ya secara pribadi, secara alak kepada Rasulullah sendiri, yang notabene ada kakeknya. Jadi kepada para habaib yang transmisinya memang sampai kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, saran saya tetap melakukan perjuangan dengan caranya, dengan gaya. Saya maklum memang, karena Nabi juga nggak baik-baik aja di tingkat masyarakat biasa. Ada kalanya dia marah, ada kalanya dia berperang, ada kalanya dia menunjukkan bahwa sebagai seorang nabi dia pun bisa keras. Tapi lihat, posisi Nabi Muhammad itu terukur gitu loh. Terukur dalam arti di mana tempatnya ia marah, di mana tempatnya ia ngomong berperang, di mana tempatnya ia mengeluarkan pedang. Nah, di Indonesia fenomena Habib ini pun baru-baru berapa tahun belakangan ini yang rame. Walaupun dulu ya sudah ada Habib pada masanya, tapi tidak seramai sekarang. Kenapa? Karena ada beberapa pihak yang mungkin tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Ya, apalagi sekarang dibenturkan narasinya dengan silsilah Nabi yang disinyalir ada di sunan-sunan
9 itu salah satu Sunan Kalijaga. Ya nggak usah terlalu melebar ke sana lah. Saya lebih kepada fokus kepada Kiai Imad dan pemutusan hubungan nasab yang disinyalir dari abad sekian sehingga terjadi kontroversial yang sampai sekarang nggak ketemu titik temunya. Dan mohon maaf ya, nggak bakal ketemu. Siapa yang bertanggung jawab ingin menemukan? Nggak ada. Jangan sampai negara turun. Khawatirnya masalah nasab berkembang negara ntar ikut campur lah, gitu istilahnya. Entah menteri agama segala macam terlalu jauh, jangan. Negara ngurusin yang substansial demi rakyat, jangan sampai ngurusin nasab. Nasab cukup organisasi atau orang-orang berkompeten untuk hal itu. Dan ini tuntutan kalian ya sebagai zuriat Nabi. Ini bagus sekali, bagus banget bahkan. Ya, tuntutan akademis, kalian dituntut untuk membaca secara akademik pemikiran, ya, mencari referensi yang berkaitan. Ya, di abad sekian terputus, cari silakan ada. Andai kata nggak ada datanya, ya, andai kata nggak ada, secara skripturalis ya, yang penting nggak tendensius gitu loh. Ya, secara skripturalis itu masih bisa di counter, ya, secara akademik dengan referensi-referensi ya di bawahnya diperkuat dengan referensi yang ada gitu dan diakui itu bisa, nggak ada masalah. Bukan ujuk-ujuk menjelaskan kepada masyarakat ya kan, hanya sebagian. Kita sudah diyakini, kita sudah benar-benar ada darah keturunan Rasulullah. Kenapa? Karena gini, ada tokoh ya Indonesia mungkin banyak juga yang bahkan diyakini bergelar Habib juga tapi nggak pakai nama Habib. Itu gimana? Itu harus kita hormati juga gitu loh. Ya kita ambil contoh ya, ada satu tokoh kita yang mungkin nggak pakai gelar Habib dan itu diakui namanya Habib ya. Orangnya mungkin nggak keras, nggak kontroversial, nggak segala macem. Tapi ketika dia menulis buku ya, buku mungkin kalian sudah paham semua ya, para cendekia, para akademik mungkin udah paham ya. Bukunya Membumikan Al-Quran ya. Dia disinyalir juga ada keturunan Habib, anaknya presenter terkenal ya, bahkan punya jutaan subscriber. Anda tahu siapa itu ya. Bayangkan dengan tulisannya Membumikan Al-Quran, terlepas dari kontroversialnya ya, yang kebagian sekian tentang bagaimana ucapan Natal ya, dengan pendapat beliau yang bahkan difitnah ya, seakan-akan dia Syiah. Saya nggak masuk ke situ ya. Seenggaknya salah satu Habib yang nggak pakai nama Habib pun menanggapinya ya secara akademik, punya karya tulis pada masanya dan itu diakui. Jadi Kiai Imad ya itu bisa dikonter dengan contoh Habib yang menuliskan, mengeluarkan karya tulis yang tadi saya bilang membumikan Al-Quran. Andai kata ya, karena itu akademik ya. Lihat bab 1, nggak usah semua bab ya. Karya dari Habib tersebut yang anaknya presenter, buka bab 1 aja, itu udah lumayan nguras otak saking ada akademisnya. Tapi masuk akal, tapi intelektual gitu loh, nggak cenderung marah-marah segala macem, sehingga masyarakat di bawahnya hanya menjadi pendukung yang pendukung yang akhirnya nggak mengerti siapa yang didukung. Karena tipikal pendukung banyak kan, hanya pendukung biasa, simpatisan ya, fanatisan, bahkan ada yang militan, ada. Biasanya militan itu masuk kepada ranah agama ya, kalau syukur tahu transmisinya, kalau enggak kan mohon maaf ya, kasihan gitu, sayang jadi korban gitu loh. Nah kedepannya andai kata Kiai Imad mau ya, alhamdulillah ya, diuji aja makalahnya, diuji di gelar doktoral ya, silakan. Nanti kan statusnya kan jadi legal ya. Arti legal itu secara akademik kan diakuin di tingkat atas. Kalau memang diterima ya, tulisannya diterima masuk akal ya, berarti pihak-pihak yang mungkin nasabnya nggak tersambung ya mohon maaf, dalam agama juga kan disebutkan kalian harus ikhlas. Tapi kalau yakin memang ada turunan silsilahnya nggak masalah juga, itu hak-hak kalian gitu. Kita akan menghormati tetap ya, kita nggak menghormati. Bahkan tradisi NU pun mengajarkan muridnya tuh menghormati nasab Rasulullah. Tradisi NU pasti dari dulu, saya yakin. Nah andai kata nanti Kiai Imad ditolak nasabnya, ditolak bahwa nasab yang sekarang adalah nasab yang benar-benar sesuai dengan zuriyah Rasulullah, nyambung transmisinya sesuai tulisan dari Robito, ya Kiai Imad harus ikhlas juga kan gitu ya, adil ya. Kiai Imadnya adil, pihak mungkin yang berseberangan yang katanya begal nasab itu pun adil. Andai kata gelar doktoral itu diujikan secara formal, andai kata, saya bilang andai kata ya, itu hanya masukan aja walaupun berat.
Tapi kalau nggak ada seperti itu, polemiknya muter-muter terus sampai sekarang, muter-muter terus, ya. Pihak yang pro kontra. Jadi kita lupa pro kontra muter-muter bertahun-tahun nggak kelar-kelar, tapi lupa bahwa negara tetangga sudah masuk teknologi, sudah masuk perkembangan zaman yang luar biasa, sudah sampai ke bulan. Kita ngomong masalah nasab, kita bicara masalah kunut. Mohon maaf, saya bukan mengerdilkan, bukan. Seenggaknya ini pelajaran gitu loh. Ketika ada orang yang mengcounter suatu hal itu, dijawab lagi secara akademik, selesai sebetulnya. Tinggal mau apa enggaknya. Simple. Nah, jadi tujuan saya ke situ. Nah, semoga para yang sudah punya silsilah Rasulullah yang ditenggarai, yang memang kalian dari zuriat Rasulullah, kita menghormati, ya. Kita nggak benci zuriat Rasulullah, kita menghargai. Ada berapa tokoh-tokoh Habib nasional yang mungkin sangat dikagumi, ya. Mungkin juga ada yang kontroversial, mungkin juga ada yang bahasa keras, ya, dengan asumsinya masing-masing, dengan tujuannya mungkin benar. Kita menghargai. Ya, kembali kepada kita persatuan Islam. Kita yakin kita bersaudara. Dan sampai hal-hal seperti ini kita menjadi terpecah belah. Sudah banyak hal-hal yang kita harus luangkan untuk Indonesia ke depan atau untuk Islam ke depan. Kita ingin banyak pembaru Islam, intelektual Islam, mujadid Islam yang tampil di Indonesia, ya, untuk membuat Islam gemilang lagi pada masa lalu. Saya paham memang, ya, pada masa lalu Islam gemilang, itu realitas sejarah, ya. Ada Ottoman Empire, ada segala macam, ya. Ya, kadang-kadang kita nggak tutup mata dengan kekalahan kita zaman sekarang, ya. Kadang-kadang kita mengenang masa lalu, ya, untuk membuat kita bahagia memang gitu. Mengenang masa lalu membuat kita euforia, itulah Islam, itulah hebat segala macam, ya. Punya kekaisaran Ottoman, punya kekuasaan luar biasa, Cordova di Spanyol dan lain sebagainya. Tapi itu kan sesaat, ya. Sesaat artinya hanya sementara yang menenangkan jiwa gitu loh. Tapi fakta di lapangan kita sekarang sedang terpuruk. Itu realita gitu loh. Nah, gimana caranya itu bisa bangkit lagi? Ya kita harus memberikan suatu pemahaman pada masyarakat, suatu pemikiran yang benar-benar bernilai, yang minimal kalau nggak bisa mempersatukan, jangan membuat kontroversial, kayak gitu. Jadi kalau para habaib kita dituntut untuk melakukan hal-hal yang sifatnya mempersatukan, sudah banyak mungkin. Tapi dari kasus Kiai Haji Imaduddin, ya, hanya mengenai silsilah nasab yang disinyalir, ya, yang disinyalir nggak ketemu di abad sekian, ya, karena tinjauan beliau. Counternya nggak akademik, ya, sehingga yang terjadi masyarakat muter nggak ketemu sampai sekarang, ya. Itu aja pesan saya, ya. Saya nggak terlalu banyak membahas secara detail, apalagi sampai menyebut nama, ya. Ini untuk menjaga dari channel saya yang berapa tahun belakangan ini semua di take down oleh YouTube, dan insya Allah kedepannya saya konsisten, cuman sedikit agak turun tensinya dalam pembahasan apapun juga. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga sahabat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kurang mengenai nasab atau mengenai silsilah yang saya ajukan atau analisa yang kurang mendalam, saya mohon maaf. Ya, ini bukan nilai akademik gitu, hanya sebagai counter melihat realitas sosial aja sampai sekarang, ya. Demi sumbangsi pemikirannya terhadap fenomena yang terjadi di Indonesia, ya, masalah-masalah nasab segala macam. Yang harusnya udah selesai, udah putus, ya, tapi masih dibahas yang sampai sekarang muter-muter yang mohon maaf yang nggak jelas gitu loh. Artinya nggak ada counter tandingan. Sedangkan kita perlu, andai kata kita harus mempelajari, ya buat apa juga gitu. Bukan tugas kita. Kita buat tanggung jawab untuk mencari nafkah, untuk belajar segala macam, yang nggak melulu mencari pembuktian nasab itu, ya. Tugasnya siapa, ya disitulah yang masuk ranah itu. Maksud saya kayak gitu, ya. Kurang lebih saya mohon maaf, ya. Apabila ada kritik atau masukan, silakan kirim di kolom komentar dengan cara yang baik, ya. Kalau bahasa keras, ya mohon maaf akan saya delete, ya. Saya nggak terima bahasa-bahasa yang menghina, ya. Karena saya juga berkomitmen insya Allah nggak menghina pihak lain gitu loh. Di sini saya nggak menghina Habib yang keras, Habib yang disinyalir radikal segala macam, enggak. Di sini saya mencoba untuk menjembatani, artinya ada usulan, ada niat dari saya yang sebetulnya mudah untuk dipahami kalau ada yang mau mengcounter secara akademik aja. Nggak usah berlarut-larut seperti ini. Dan siapakah tugas itu, ya, tadi saya sudah kasih solusinya. Apakah negara, apakah
NU karena tokohnya tokoh NU, apakah Muhammadiyah atau Persis segala macam. Silakan kalian simpulin aja. Yang jelas ini masukan yang sangat luar biasa ya, sumbangsi pemikiran untuk para habaib yang disinyalir ya, disinyalir terjadi putus nasab. Itu aja tugas kalian lah, nggak lama buat karya tulis, nggak lama ya, walaupun yang akademik mungkin lama, teman tugas kalian gitu. Dan itu bisa, kenapa? Karena secara keuangan kalian mampu ya, bisa beli ratusan buku. Secara keuangan kalian mampu bisa ngambil gelar S1, S2, S3 dengan keuangan kalian ya. Kenapa nggak bergerak di situ, hanya counter di sebagian channel YouTube yang itu sifatnya parsial, yang nggak komprehensif, jadi nggak bisa dijadikan acuan rujukan yang akademis gitu loh ya. Walaupun emang agak berat, agak malas, agak sungkan, tapi insya Allah ketika kalian bisa mengcounter secara akademik itu luar biasa gitu, luar biasa, dan akan malah diakuin ya, malah diakuin secara formal di kita bahwa itu loh ya, itu loh Dzurriyyah Rasulullah loh, itu loh apa namanya, Habib yang memberikan counter secara akademis, itulah Habib yang masih menyambung ke Rasulullah dan luar biasa pemikirannya. Apa buktinya? Di makalah ya, di karya tulis, di skripsi ya, di tesis, itu luar biasa tujuan buat kalian. Nah seperti itu ya. Jadi saya sendiri menghormati apabila ada dzurriyyah yang tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita menghargai itu. Apabila memang disinyalir atau terbukti memang tidak sampai, kita tetap akan menghargai sebagai rakyat atau bangsa Indonesia ya. Kita nggak mencela, kita tidak menghina yang membuat perpecahan di negara kita, yang banyak problema yang kita harus jalankan di pemerintahan, dan sampai di tingkat bawah itu terjadi muter-muter yang mohon maaf yang nggak substansi, yang nggak substansial ya, yang hanya berkutat masalah sosial tapi nggak memberikan sumbangsi kepada pemerintah, yang hanya bisa mengkritik, kadang-kadang nggak bisa memberikan jalan keluar, yang kadang-kadang kritik tapi kadang-kadang bahasanya nggak sesuai dengan yang dikritikan, masukan tapi bahasanya menghina. Nah itu kan berbeda kan, nanti kita akan bahas suatu saat ya. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang dari tinjauan atau referensi yang saya berikan ya. Nanti kalau kalian ingin tahu silsilah Nabi Muhammad ya, silakan komen di kolom komentar, saya akan berikan referensinya. Mungkin yang sudah paham, yang sering baca mungkin paham ya yang saya bawa ini ya. Ini 700 halaman ya. Ya, kalau kalian paham lah, nggak perlu saya sebutkan. Ini buku udah viral. Bahkan salah satu ulama kita menyebutkan dalam kontennya, sering dalam ceramahnya sisa Muhammad, dan ternyata nyambung nasabnya. Untuk rujukannya, maksud saya seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.